Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdi Amal dengan NIM 9050012118 dari Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi dan prinsip sistem keuangan pada Islam. Definisi dan prinsip sistem keuangan Islam adalah senjata politik, sosial, dan ekonomi yang ampuh di dunia modern. Ia berperan penting tidak hanya dalam alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, tetapi juga dalam stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, karena sumber-sumber lembaga keuangan berasal dari deposit yang diletakkan oleh bagian representatif mewakili seluruh penduduk. Cukup rasional kalau ia juga dianggap sebagai sumber nasional. Kemudian keuangan Islam adalah sebuah sistem yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta dari penafsiran para ulama terhadap sumber-sumber wahyu tersebut. Dalam berbagai bentuknya, struktur keuangan Islam telah menjadi sebuah peradaban yang tidak berubah selama 14 abad. Selama 3 dasawarsa terakhir, struktur keuangan Islam telah tampil sebagai salah satu implementasi modern dari sistem hukum Islam yang paling penting dan berhasil, dan sebagai uji coba bagi pembaruan dan perkembangan hukum Islam pada masa mendatang. Adapun ciri-ciri sistem keuangan Islam, yaitu 1. Harta publik dalam sistem keuangan negara Islam adalah harta Allah. Kedua, Rasul adalah orang pertama yang melakukan praktik keuangan Islam. Kemudian yang ketiga, Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber yang mendasar bagi keuangan Islam. Kemudian yang keempat, sistem keuangan Islam adalah sistem keuangan yang universal. Yang kelima, keuangan khusus dalam Islam menopang sistem keuangan negara Islam. Kemudian tujuan dan fungsi paling fundamental dari sistem keuangan Islam. Yang pertama, kesejahteraan ekonomi yang menyeluruh berdasarkan full employment dan tingkat pertumbuhan ekonomi optimum. Kedua, keadilan sosial ekonomi dengan pemerataan distribusi pendapatan dan kesejahteraan. Ketiga, stabilitas dan nilai uang sehingga memungkinkan medium of change dapat dipergunakan sebagai satuan perhitungan, patokan yang adil dalam mengunggah pembayaran dan nilai tukar yang stabil. Keempat, mobilitas dan investasi tabungan bagi pembangunan ekonomi dengan jaminan pengembalian yang adil dan prospektif. Kelima, penagihan yang efektif dari semua jasa dan produk perbankan. Kemudian materi selanjutnya yaitu karakteristik sistem keuangan Islam. Pertama, nilai ketuhanan. Menurut Yusuf Qaradawi, ekonomi Islam adalah ekonomi yang bercirikan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir pada Allah. Kedua, nilai dasar kepemilikan al-milkiyah. Konsep kepemilikan dalam Islam tidak sama dengan konsep kepemilikan dalam faham liberalisme seperti yang dikemukakan oleh John Locke. Menurut John Locke, setiap manusia adalah tuan serta penguasa penuh atas kepribadiannya, atas tubuhnya, dan atas tenaga kerja yang berasal dari tubuhnya. Ketiga, keseimbangan al-muwazzanah. Sistem ekonomi kapitalis lebih mementingkan individu dibandingkan dengan masyarakat. Pada sistem ini, seseorang merasakan harga diri dan eksistensinya. Orang diberi kesempatan untuk mengembangkan segala potensi dan kepribadiannya. Kemudian prinsip-prinsip Islam dalam sistem keuangan yaitu kebebasan bertransaksi. Kedua, bebas dari maghrib maisir yaitu judi atau spekulatif yang berfungsi mengurangi konflik dalam sistem keuangan. Gharar yaitu penipuan atau tidak jelas. Ribah, pengambilan tambahan dengan cara batil. Tiga, bebas dari upaya pengendalikan, merekayasa dan memanipulasi harga. Kemudian yang terakhir, semua orang berhak mendapatkan informasi yang berimbang, memadai, akurat agar bebas dari ketidaktahuan bertransaksi. Mungkin itu saja materi yang sempat saya bawakan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.